tidak ada mereka-mereka yang pernah duduk bersama yang mulia Nabi Muhammad, mereka melihat wajah indah yang mulia Nabi Muhammad, ahabba, pasti mereka akan jatuh cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad. Banyak kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad. Salah satunya nama Nabi kita Muhammad. Menurut sensus yang pendataan nama-nama sedunia, nama Nabi kita, nama Muhammad adalah nama yang paling banyak di dunia ini. Bahkan saking banyaknya nama Muhammad, tidak sedikit orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang mereka membenci dengan Islam, kemudian mereka mempelajari tentang kemuliaan Nabi kita. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan mereka mengganti namanya dengan nama Muhammad. Beruntung ketika ada seorang anak mendapatkan nama dari kedua orang tuanya dengan nama Muhammad, karena yang dikatakan oleh yang mulia Nabi Muhammad, afdalul ismi ma'bid wa mahmid, paling cakap, paling baik, paling bagus nama untuk anak laki-laki. Yang pertama nama yang depannya Abdul, berarti kepada Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Cakap itu nama. Ada orang namain anak Abdul, belakangnya Jahannam, Abdul Jahannam. Wow, serem nggak? Setelah Abdul, Mahmud, nama yang berhubungan dengan Nabi kita, Ahmad, Hamid, Muhammad. Bahkan dari namanya saja sebaik-baik jimat buat kehidupan kita. Lewat untayan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Di dunia kita sibuk manggil-manggil nama Muhammad lewat untayan sholawat, salam sejahtera. Entar di akhirat gantian Nabi yang bakal sibuk memanggil lisan-lisan umatnya yang ketika hidup di dunia sibuk memanggil nama Nabi Muhammad. Di dunia kita sibuk manggil-manggil Nabi, entar di akhirat Nabi yang sibuk gantian manggil nama kita. Dan lewat untayan sholawat sebaik-baik jimat buat menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dulu zaman Nabi ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang satu orang susah ketemu sama Nabi Muhammad. Qala, ini orang dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qad an-nabi umum wa qafrat duyun. Ya Rasul, saya sering sumpah, hati gelisah, utang banyak, rezeki pas-pasan. Ketika ini anak muda berkata seperti itu, Nabi cuma kasih tips satu doang, Pak. Apa kata Nabi? Sallu alayya fa inna salata shifa'un likullidah. Perbanyak sholawat buat saya, itu sholawat obat dari segala macam penyakit, hajat dunia, hajat akhirat. Pakai sholawat bakal dikabul sama Allah. Amin. Hati kalau lagi sumpah, tangan kanan taruh atas dada kiri, usap-usap banyak ibadah sholawat buat Nabi. Allah bakal kasih ketenangan buat hati kita. Yang punya utang, habis sholat duha banyakin sholawat sama Nabi, Allah bakal kasih rezeki buat kita bayar utang. Yang nganggur, sholat duha, sholat tahajud, banyakin sholawat sama Nabi, bakal dikasih pekerjaan yang enak dan barokah. Amin. Jomblo, ada jomblo di sini? Ya. Pengen nikah, pengen kawin, perempuan cari suami, yang bisa main hadroh dong. Wow. Kenapa? Hadroh aja dia putulin, gimana laki-laki yang ganggu istrinya? Masya Allah. Sholawat banyakin. Anda ini cerita-cerita kejadian nyata. Sering saya sampaikan cerita ini. Dulu saat istri saya hamil anak pertama, kandungan 4 bulan sampai kandungan 9 bulan, di USG sama dokter, dari USG 2 sampai USG 4 dimensi, dokter mengatakan anak pertama saya perempuan. Saya dulu kepengen banget punya anak pertama laki-laki. Akhirnya tiap malam perut saya punya istri, saya bacain sholawat 33 kali. Saya minta sama Allah dengan barokah sholawat,
USG sama dokter. Dokter mengatakan, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Padahal saya kepengen, tapi saya yakin dengan sholawat yang saya baca, saya bilang sama si dokter, calon anak pertama saya laki-laki. Perempuan Pak Habib, laki-laki. Perempuan. Akhirnya saya bilang sama itu dokter, sekarang gini aja dok, kalau anak saya perempuan, dokter mau minta apa dari saya? Tapi sebaliknya ya, kalau anak saya laki-laki, saya yang akan minta sesuatu ke dokter. Anak masih di dalam perut, dia jadi main judi. Dokter yakin sama anak USG-nya, dia bilang oke Beb, anak kami perempuan, saya cukup minta cincin yang dipakai oleh Pak Habib. Kalau laki-laki, biarin Beb, biaya persalinan saya yang tanggung. Salaman, saya cepetan. Dulu saya cincin gua hilang deh. Sejam 2 jam tahu ada tangisan suara bayi itu yang di dalam ruang persalinan. Ketika anak pertama saya lahir, itu dokter angkat anak saya, dia kaget anak saya ada keongnya. Masya Allah, jadi laki-laki. Demi Allah, ini benar-benar kejadian nyata. Akhirnya apa? Barokah sholawat, biaya persalinan anak pertama gratis. Masya Allah, alhamdulillah. Orang main judi menang, alhamdulillah. Tuh, berkah sholawat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya anak pertama berusia 4 bulan, istri saya hamil lagi anak kedua. Saat kandungan anak kedua masuk 4 bulan, saya bawa ke dokter yang sama. Dokter ketika melihat saya, dia nanya, ada apa Pak Habib? Istri saya hamil lagi. Terus saya mau periksa dan saya mau USG. Apa jawaban dokter? Habib kalau mau periksa boleh di sini. Tapi kalau mau USG, kira-kira menurut Habib ini anak laki-laki apa perempuan? Masya Allah, berkah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Anak pertama alhamdulillah laki-laki, kulit gelap kayak saya. Anak kedua perempuan, kulitnya masih gelap juga kayak saya. Akhirnya begitu hamil anak ketiga, saya ingat sholawat Nabi. Tiap malam anak ketiga saya waktu lagi hamil dalam kandungan, kembali saya baca sholawat kepada Nabi 33 kali. Saya minta sama Allah dengan berkah kemuliaan sholawat yang saya baca, mudah-mudahan anak ketiga saya kulitnya bule. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bule. Akhirnya ketika hamil lahiran anak ketiga, posisi saya lagi tawaf di depan Ka'bah. Kelar tawaf, WhatsApp masuk, lihat foto bule. Kamera zaman now kan keren-keren bener. Yang hitam kayak roncong, tepat ngebul, bisa jadi glowing. Yang pendek bisa jadi tinggi. Yang pesek bisa jadi mancung. Ketika saya lihat lewat foto, saya pikir ini paling efek kamera. Akhirnya saya pulang, begitu sampai Jakarta, saya tengoki istri dan anak saya. Subhanallah, anak ketiga saya benar-benar saya dapatkan bule, rambut merah, mata biru, kulit putih, hidung mancung. Begitu melihat anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri. Ini anak gua bukan. Masya Allah. Pokoknya ngamalin sholawat nggak bakal bisa baik di dunia sampai di akhirat. Dia pulang dari sini belajar ngefans sama Nabi lewat